Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Wahid, dari Laboratorium Proses Sistem Engineering, Department of Chemical Engineering, Universitas Indonesia. Kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan distillation column control. Pada video yang sebelumnya, saya sudah berbagi terkait dengan dynamic simulation of distillation column menggunakan Unisim. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video tersebut. Baik. Jadi kali ini kita akan membahas control of distillation column using Unisim. Dan ini termasuk yang rumit ya dibanding kita melakukan dynamic simulation. Kontrol terhadap kolom distilasi memang yang paling kompleks. Kalau di gambar ini sebagai ilustrasi itu ada banyak kontrol ya. Di feed itu ada flow ya. Kemudian ada sangat banyak di sini ya. Ada pressure control, level control, kemudian ada temperature control, ada level control di sini di bawah ya. Jadi ini sangat rumit itu. Nah, tetapi nanti kita tidak serumit itu. Oke. Tentu tahapan simulasi terkait dengan kontrol kolom distilasi ini ada dua ya. Yang pertama tentu kita harus memiliki dynamic modelnya. Baru kemudian kita bisa kontrol application. Dalam hal ini kontrol yang akan kita gunakan, controller akan gunakan adalah PI atau PID controller. Ini kontrol yang paling banyak dipakai di industri. Sebelum kita mengendalikan kolom distilasi, kita perlu memahami bahwa distillation column karakteristik atau karakteristik dari kolom distilasi yang pertama adalah sifatnya yang sangat non-linear. Kemudian banyak sekali variabel yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, satu berubah bisa merubah yang lain dengan sangat pengaruhnya sangat besar ya. Jadi memang ini kita perlu hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah slow response karena memang terdiri dari banyak try, kemudian dia mengalir ke atas ke bawah sehingga perubahan yang terjadi itu atau responnya tanggapan terhadap suatu perubahan itu lambat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pengendali atau kontrol yang akan kita buat juga harus lambat. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan PI controller, maka KC-nya kecil dan TI-nya besar. Ya, itu yang ini yang penting. Kemudian apa yang akan kita kendalikan? Dalam hal ini saya hanya mengendalikan dua saja. Yang pertama adalah flow control di bagian feed dalam rangka objektifnya adalah smooth operation. Sehingga yang masuk itu relatif tetap, nggak terganggu oleh perubahan-perubahan di feed. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan composition control dalam rangka quality. Dan tentu dalam prakteknya sedikit sekali yang langsung menggunakan composition control. Karena terkait dengan sensor yang sangat rumit. Ya, biasanya menggunakan analyzer, gas chromatography, tapi ada pabrik yang menggunakan itu sangat canggih dan sangat mahal.
dan sangat presisi, kualitasnya sangat bagus, tapi ya sedikit sekali makanya. Tapi meskipun ini secara teoritis bisa, tadi sulit dalam aplikasi. Hanya saja saya tetap menggunakan contoh ini. Oke. Yang pertama adalah flow control. Ya, ini di bagian feed ini. Jadi kita akan memasang ini sebagai kontrol variabel adalah feed flow rate. Tentu sebagai manipulator variabelnya juga feed flow rate itu sendiri, ya. Diwakili oleh bukaan valve dari VLV 100. Kemudian yang kedua composition control. Nah, composition control di distilasi ada dua strategi. Yang pertama yang disebut single end composition control. Jadi hanya satu yang dikendalikan, komposisi atau komponen tertentu fraksinya hanya satu, baik atau di distilat atau di bottom. Ada yang kedua dual end composition control. Jadi baik di distilat maupun di bottom dikendalikan. Nah, dalam hal ini, dalam contoh ini, kita menggunakan single end composition control, yakni fraksi normal butana yang akan kita kendalikan di distilat. Oke, kita coba buka ini adalah bagian dynamic simulation dari distillation column yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Coba kita run. Ini, masukannya adalah 102, nanti kita buat 100, kemudian keluarannya 45,87, ini di bawahnya 56. Dengan komposisi keluar di distilat, butananya adalah 0,5238. Nah, ini tentu untuk mencapai ini kalau kita menggunakan kontrol, ini begitu rumitnya. Nah, tapi kita akan coba. Oke. Nah, saya akan geser ini untuk menampilkan grafiknya. Jadi, saya buat separuh saja di sini dan saya sesuaikan. Oke. Yang pertama yang akan saya pasang adalah flow control. Saya matikan dulu, kemudian saya munculkan palette-nya. Controller itu ada di bawah, di sini ada PID controller, kita klik di sini, kemudian saya taruh di sini. Oke, di sini IC 100. Yang pertama tentu kita akan menseleksi proses variabelnya apa atau kontrol variabelnya. Tadi bahwa ada di feed dan yang kita mau kendalikan adalah flow-nya. Karena kita nyatakan dalam molar flow, kita pakai molar flow saja. Molar flow. Oke. Kemudian sebagai output objeknya dari controller atau kontrol outputnya menuju ke VLV 100. Ya, ini bagian aktuator di Z position. Oke, ini sudah memilih, masih merah karena belum ada range-nya. Jadi kita perlu mengisi parameter. Pertama kita isi di sini satu, ini berarti KC saja atau P controller, proportional controller. Kita coba isi satu juga. Kemudian maksimumnya di sini satuannya lihat. Dia adalah satuannya, misalnya kita coba buat 50 kg mol, tentu sampai maksimumnya adalah 200. Ya. Jadi ini maksimum, ini dalam posisi sekian, kemudian kita buat di sini auto, ya, dan kita buat di sini 100. Oke. Kita belum jalankan. Kalau kita jalankan, apakah dia mau ke 100?
Ya, dia sangat susah, kita coba kurangi menjadi 0,5. Jadi kita coba. Oke, jadi dia mau ya. Kalau belum mau, kita kurangi lagi. Oke. Kemudian mungkin bisa kita minta tolong auto tuner ya. Bisa tidak? Ini PI. Coba kita set. Ini auto tunernya sekian. Jadi kita masukkan saja. Oke, berarti di sini sudah. Sebentar. Auto tuner accept. Maka dia sesuai dengan, jadi kita sudah sesuai dengan ini 100 ya. Kita set X-nya reverse ya. Kemudian kita bisa membuka faceplate. Jadi panel. Ya, ini ruang kosong ini memang sengaja digunakan untuk menaruh panel. Kemudian kita bisa menggambar menggunakan menampilkan grafik menggunakan strip chart. Kita pilih ini yang pertama ini, kemudian create. Jadi kita akan menampilkan gambar seperti ini. Ini adalah, nah kita bisa coba ini 100 ya. Kalau ingin lebih lambat lagi, kita bisa menggunakan di klik kanan, kemudian graph control, kemudian setup logger, datanya kita perbanyak misalnya 5.000. Dia akan lebih lambat jalannya sehingga kita bisa lihat tampilannya seperti apa secara lambat. Kemudian untuk kontrol yang kedua ini bisa kita sesuaikan juga sebelum kita ke kontrol kedua, tampilannya kita mirroring Y, jadi tampilannya lebih bagus ya, seperti ini. Kemudian untuk controller yang kontrol kedua adalah composition control. Kita perlu ke sini, ke parent, ke kolom environmental, ke dalam sini ya. Jadi tampilannya seperti ini, berbeda ya. Jadi di sini ditampilkan tray-nya. Ya, kita bisa perbesar seperti ini dan kita bisa lihat biar lebih ini ya. Kita biar lebih kelihatan. Jadi seperti ini bentuknya. Kita akan menggunakan di sini sudah tersedia. Kontrolernya ada di sini, control option. Kita pilih yang BID, taruh di sini. Ya, dia akan hentikan dulu integratornya. Ya. Kemudian kita memilih proses variabelnya adalah di distilat. Dalam hal ini adalah komponen mole fraction ya. Kita ke N-butana. Oke, kita pilih komponen mole fraction kemudian N-butana. Udah ya. Jadi di sini variabel komponen mole fraction N-butana. Sementara untuk manipulate variabelnya adalah reflux. Ya, jadi dia reflux flow rate. Oke. Di sini current value-nya 112,5 kg. Misalnya kita buat saja minimumnya 0, maksimumnya misalnya 200 ya. Misalnya 200. Oke. Kemudian ini belum, ini misalnya ini 1, kita buat 1, maksimum misalnya 0 sampai maksimum misalnya 0,6 ya. Jadi ini sudah semuanya. Kita bisa nih tampilkan juga palette-nya di sini ya. Kemudian grafiknya, strip chart. Oke, jadi ini kita sudah
semuanya ditampilkan. Kita juga bisa memperlambat grafiknya dengan memperbanyak datanya. Oke, kita coba run. Ini seperti ini, mampu di 0,52446. Ini seperti ini bisa di, ya. Ini lambat sekali. Oke. Kemudian coba kita buat 50, apa yang terjadi? Apakah ada perubahan? Ini masih belum tetap. Ini turun terus, ya. Jadi dia turun. Bagaimana kalau dia 60? Apa dia mau naik lagi? Jadi dia memang responnya sangat lambat. Apalagi ini masih manual, ya. Nah, kita ini di manual seperti ini. Dia turun kembali, ya. Jadi manual dengan seperti itu, misalnya kita kembalikan 50. Ini manual seperti ini. Ya, apakah dia stabil? Tidak, ya. Nah, kita coba menggunakan auto. Apakah dia mampu mencapai kestabilan? Nah, kelihatan kita bisa melihat bukan valve-nya agak terlalu agresif, maka kita perlu ubah ininya. Bisa menjadi 0,5 supaya dia lebih lambat. Ya, ini agak bermasalah tuh. Mungkin kita coba lagi 0,1 biar lebih lambat lagi. Masih belum. Ini kita bisa percepat ini. Ini seperti ini. Jadi dia dalam kondisi yang kurang stabil. Jadi dia 0, kurang stabil, ya. Kita perbesar lagi misalnya. Mungkin ini kita perkecil dulu. Oke, kita manualkan dulu. Coba, ya. Ini belum begitu stabil. Kita manualkan dulu. Begitu rumit, ya. Coba kita otokan. Apakah mampu mencapai 0,48? Apakah autotuner bisa melakukannya? Kita bisa coba. Ternyata belum dapat, ya, autotuner ini. Oke, kita lihat apakah mampu mencapai 0,48.
Jadi dia mencoba sampai ke 0,481. Sebaiknya kalau kita mengubah set point, kita ubah sedikit demi sedikit. Ya. Oke, kita juga bisa melihat berapa sih ini 102,3 ya. Jadi dengan bukaan 51,15. 16 naik ya. Untuk mencapai ke set point tersebut. Ya, cukup lama dia karena memang settingnya KC-nya 0,1. Sementara TI-nya 30, jadi memang dibuat sangat lambat. Kita bisa mencoba 0,5. Ya. Coba 0,5. Ini bisa dilihat begini bukaannya. Ini memang ini sangat lambat ya. Kalau mau motor cepat, kita coba 15. Ini lebih cepat. Jadi kelihatan kalau kita perbesar ini sangat lambat nih bagian ini. Ya. Jadi bagian ini sangat lambat untuk mencapai set point-nya. Jadi kalau kita lihat memang tingkat presisinya sampai berapa nih? 6 ya, 6 digit di belakang koma. Jadi memang untuk komposisi seperti ini. Apakah dia bisa persis di 0,5? Nanti kita lihat. Meskipun ini tadi ya sangat lambat. Ini ya, untuk mencapai ke set point tersebut karena KC-nya sangat kecil. Sementara TI-nya sangat besar. Ya. Oke, makin mendekati 0,5 dia makin
lambat ya. Tapi apakah dia persis di 0,5? Kita bisa lihat nanti. Karena kita menggunakan BI, seharusnya tidak ada offset atau tidak ada kesalahan antara SP dan PV, harusnya sama. Sebenarnya biasanya tingkat kesalahan atau bisa tersebut sudah stabil itu plus minus 5%. Atau ada juga yang mengambil 2%. Jadi angka ini sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah angka kestabilan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat agak panjang ya. Dari sekitar berapa menit? 28, udah ini baru stabil nih, persis. Itu 4.000. 2.800 sampai menjadi memang sangat lambat. Bagaimana kalau kita naikkan menjadi 0,52? Oke. Ya. Ya, cukup lambat ya tadi ya. Apakah kita bisa mempercepat ini? Ya. Tapi memang harus hati-hati. Terlalu cepat bisa saja membuat tidak stabil. Ya. Kita coba dicepatkan. Apakah dia juga bisa mencapai kestabilan? Dan kita perlu terus memantau kalau sudah mencapai kemudian tiba-tiba tidak stabil, maka perlu kita manualkan saja dulu dan kembalikan OP ke dalam settingan angka 50%. Ini sudah 52, ini dia naik, masih naik, maka dia turun lagi. Ya, dia akan turun kembali ya, dan mencapai 52 persis seharusnya ya. Bisa saja dia turun dulu lagi untuk mencapai 52. Oke, jadi itu yang bisa saya bagi untuk bagaimana kita mengendalikan kolom distilasi. Ini cukup rumit, tetapi bisa kita lakukan dengan sabar. Intinya seperti itu. Dan tadi pelajarannya bahwa dia karena dia sangat sensitif, interaksinya sangat banyak, maka kita perlu pengendalian yang slow saja. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.